Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ica dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait keberadaan masyarakat digital, big data, berita atau berita bohong atau hoax news. Kami dari kelompok 7 sendiri beranggotakan yang pertama ada Ramel, Krisna, Arsyal, Arya, Akbar, dan juga Ahmad Fadlan. Berlanjut. Ya, yang pertama kami membahas terkait infrastruktur baru untuk kehidupan sosial. Saat ini media sosial sebagai salah satu media digital menjadi alat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terkait kehidupan sosial. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa keberadaan media sosial itu benar-benar sudah melekat adanya dengan kehidupan manusia, di mana kita bisa melihat bahwa pekerjaan, ketika bermain pun, ketika jalan pun, HP itu yang terhubung dengan media sosial sebagai salah satu media digital ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Terkadang kita sedang berada di tempat makan pun, HP pun terus kita lihat, kita bahkan makanan juga sering kita foto terlebih dahulu sebelum kita santap. Nah, itu menandakan bahwa media sosial sebagai infrastruktur baru dalam kehidupan bersosial kita. Boleh dilanjut, Ar? Nah, ini juga sebagai salah satu contohnya, media sosial membantu memperpanjang alat indera manusia untuk kehidupan sosial. Yang pertama untuk mengetahui informasi, yang kedua mendapatkan hiburan, dan ketiga mendapat kenyamanan. Nah, dari pop-up yang dihadirkan di sini dapat kita lihat bahwa JKT Info salah satunya. Media sosial base untuk memberikan informasi terkait yang ada di Jakarta ini pun bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat Jakarta khususnya tentang informasi-informasi yang terkait dengan ibu kota itu sendiri, baik tentang mungkin kejadian-kejadian tertentu, kejadian-kejadian penting, ataupun tentang info lalu lintas yang mungkin melekat dengan Jakarta, yaitu kemacetannya. Nah, itu jadi salah satu fungsi dari sosial media itu sendiri, di mana akhirnya sosial media menjadi sarana baru untuk kehidupan masyarakat, untuk mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan, dan mendapatkan kenyamanan untuk kehidupan sosial mereka. Bedanya ntar. Sekarang langsung masuk ke realitas masyarakat digital dalam dinamika perubahan sosial. Pengaruh cyberspace terhadap kehidupan sosial setidak-tidaknya tampak pada 3 tingkat, yaitu individu, antar individu, dan komunitas. Eh, yang pertama itu tingkat individu. Cyberspace menciptakan perubahan mendasar terhadap pemahaman kita tentang diri dan identitas. Yang kedua itu eh, tingkat interaksi antar individu. Hakikat cyberspace sebagai dunia yang terbentuk oleh web dan internet, bukan oleh karena materi, menjadikan kesaling terhubungan dan saling bergantungan secara virtual merupakan ciri-ciri dari dunia digital. Yang ketiga itu pada tingkat komunitas, cyberspace dapat menciptakan satu model komunitas demokratik dan terbuka yang disebut Howard Reingold komunitas imajiner atau imaginary community. Next. Selanjutnya masuk ke cyber ekonomi. Perkembangan di era digital ini sangat pesat dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah berkembangnya kegiatan perekonomian yang biasanya terjadi secara real. Misalnya kita ingin berjualan harus menyewa toko agar dapat berjualan, tetapi karena adanya perkembangan di dunia digital ini, hal tersebut dapat dilakukan menggunakan e-commerce. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi, masyarakat, dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis. Sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Kita tentu tahu bahwa sebelumnya adanya ekonomi digital diperlukan biaya dan juga waktu yang lebih banyak untuk bisa membangun toko fisik. Tapi sekarang bisnis bisa dimulai dijalankan dengan lapak marketplace gratis atau dengan membuka website toko online saja. Pun sama halnya dengan proses pembayaran yang ada di dalamnya yang turut mengalami perubahan. Jika sebelumnya pembayaran harus dilakukan dengan uang tunai di toko fisik, maka saat ini e-wallet mempermudah siapa saja dalam melakukan pembayaran online, kapanpun dan dimanapun pelanggan inginkan.
Perubahan kegiatan yang sudah serba online ini menjadi pertanda nyata bahwa ekonomi digital terus mengalami perkembangan. Next. Cyberpolitik. Menurut Nazli Soursusi, cyberpolitik adalah terminologi yang diciptakan berkaitan dengan interaksi manusia atau politik yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang cyber sebagai arena baru pertarungan dalam mengandai-andai dan realitanya sendiri. Cyberpolitik berkenan dengan kegiatan-kegiatan politik seperti pendidikan politik, komunikasi politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, keamanan dan pertahanan negara, serta kegiatan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Dahulu kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan di dunia nyata, serta terkait dengan aktivitas-aktivitas politik. Cyberpolitik berkembang menjadi sebuah istilah yang bisa dipakai untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas politik modern, yang tidak perlu lagi menggunakan ruang nyata, melainkan cukup ruang cyber yang memiliki pengandaian-andaian dan realitanya sendiri. Selanjutnya, cyberpolitik dan ruang cyber adalah dua hal yang saling berkaitan. Cyberpolitik tidak akan bisa berjalan tanpa rel yang bernama ruang cyber. Ruang cyber akan berjalan hampa tanpa dibumbui oleh konten-konten politik di dalamnya. Ruang cyber diciptakan melalui teknologi inovasi. Ini adalah tempat yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam kegiatan yang borderless dan boundaryless. Ruang ini menawarkan peluang baru untuk kompetensi, kontensasi, kekuasaan, pengaruh, persaingan, dan konflik, yang kesemuanya adalah elemen-elemen dasar dari politik itu sendiri. Next. Cyber religion. Agama sudah menjangkau secara luas, luar biasa di ranah dunia cyber. Secara online dalam hitungan detik pun dapat mengakses semua hal yang tentang agama, mulai dari sejarah, kitab suci, aturan-aturan, kode etika, dan lain-lain. Brenda Brasser mendefinisikan cyber religion sebagai kehadiran institusi dan aktivitas keagamaan di dunia cyber. Dalam kehidupan beragama, segala apa yang berasal dari kitab suci terekspresikan secara naratif dan menurut tanggung jawab untuk mempercayainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti Tuhan, surga mereka, kehidupan setelah kematian, karma, reinkarnasi, atau perbuatan baik buruk merupakan bagian dari agama yang bersifat kepercayaan akan suatu yang sakral. Di dunia cyber, hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan dan bersifat sakral sangat mudah didapat. Misalnya kata Allah. Jika kita memasukkan kata tersebut dalam mesin cari waktu seperti Google, maka dalam hitungan 0,16 detik saja sudah mendapatkan sekitar 51,2 juta halaman situs yang memuatnya. Sementara God terpapar sekitar 354 juta hanya dalam hitungan 0,18 detik saja. Next. Cyberculture. Budaya internet atau budaya cyber adalah budaya yang menggambarkan banyak manifestasi dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, bisnis, dan rekreasi. Beberapa fitur budaya internet termasuk komunitas online, game, media sosial, dan banyak lagi. Serta topik yang terkait dengan identitas dan privasi. Karena penggunaan dan adopsi internet dalam skala besar, dampak budaya internet terhadap masyarakat dan budaya non-digital telah tersebar luas. Setelah itu, karena sifat internet dan budaya internet yang mencakup semua, berbagai aspek budaya internet sering dipelajari secara individual daripada secara holistik, seperti media sosial, game, komunitas tertentu, dan banyak lagi. Dampak positif yang telah terjadi adalah penciptaan internet yang telah mempengaruhi masyarakat kita, memberi kita kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang secara online, menyimpan informasi seperti file dan gambar, membantu menjaga pemerintahan kita. Selain dampak positif, akan ada dampak negatif yang ditimbulkan. Yaitu adalah dengan mengakses internet ini menjadi lebih mudah, itu menyebabkan sejumlah besar kerugian. Kecanduan menjadi masalah besar karena internet lebih diandalkan untuk berbagai tugas tertentu seperti komunikasi, perdagangan, dan pendidikan. Next.
Selanjutnya ada berkembangnya big data. Dari berbagai pendapat yang dikumpulkan pada penelitian sebelumnya, big data sendiri didefinisikan sebagai aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, dan variety yang tinggi, yang memerlukan metode dan teknologi tertentu untuk memprosesnya menjadi pengetahuan yang bernilai value dalam pengambilan keputusan. Akses informasi bermakna penting karena data dianggap memiliki nilai yang tinggi bagi organisasi seperti aset lain dan dapat dievaluasi dalam satuan uang. Yang pertama ada volume. Volume menjadi sebuah elemen yang penting dalam big data. Di sini Anda tentunya perlu memproses volume data yang cukup besar dalam big data itu sendiri. Dari sini akan terlihat apa saja manfaat yang nantinya akan bisa diambil dalam dan diterapkan sebelumnya. Yang kedua ada velocity. Terkait velocity atau kecepatan menjadi hal yang penting dalam big data. Kenapa? Karena di sini akan menentukan akan bisa dilihat seberapa jauh kecepatan bagi data tersebut untuk bisa diterima dan mungkin saja akan langsung digunakan ketika di dalamnya. Ketika Anda mampu menggunakannya dengan mudah dan tepat, sudah pasti hal tersebut akan membawakan kepada Anda manfaat yang lebih dahsyat dan lebih banyak lagi. Yang ketiga ada variety. Variety menjadi sebuah pilihan dalam berbagai jenis data yang terstruktur dan bisa Anda temukan di dalamnya itu sendiri. Dalam big data ini, Anda akan bisa melihat sebuah data yang terstruktur di dalamnya. Anda akan bisa melihat berbagai data mulai dari teks audio, video, dan sebagainya yang akan bisa Anda maksimalkan dan terapkan di dalamnya. Selanjutnya ada sejarah perkembangan dari big data. Sekitar tahun 2005, orang mulai menyadari bahwa ada banyak data yang dihasilkan oleh pengguna melalui Facebook, YouTube, dan layanan online lainnya. Berbagai perkembangan software open source pun mulai dikembangkan. Dari sini, data yang lebih besar akan lebih mudah untuk disimpan. Pengembangan software open source untuk data memiliki peran penting dalam pertumbuhan data, karena mereka membuat data yang lebih besar, lebih mudah digunakan, dan lebih murah untuk disimpan. Pada tahun-tahun sejak itu, volume data terus meningkat. Penggunaan data masih menghasilkan data dalam jumlah yang besar, akan tetapi itu bukan hanya manusia yang saja yang melakukannya. Dengan munculnya Internet of Things, lebih banyak objek dan perangkat terhubung ke internet. Produsen pun melakukan pengumpulan data tentang pola-pola penggunaan dan kinerja produk. Munculnya machine learning juga telah menghasilkan lebih banyak data. Kenapa big data ini menjadi sebuah aset yang sangat penting? Karena pada dasarnya semua orang kini semakin tahu dan paham akan teknologi. Di sini volume big data itu sendiri meningkat dari waktu ke waktu dengan jumlah yang sangat besar dan maksimal. Dengan semakin berkembangnya Internet of Things, sudah pasti menunjukkan bahwa lebih banyak perangkat yang akan terhubung dalam internet. Mulai dari smartphone dan lain sebagainya ada di dalamnya. Di sini, big data akan menjadi sebuah sarana untuk mengetahui kinerja produk dan pola penggunaan pelanggan terhadap layanan terkait fitur. Nantinya, disinilah yang akan dilakukan pengumpulan data tersebut. Selain itu, kemunculan dari machine learning ini juga memberikan andil yang cukup signifikan di dalamnya. Kini semua orang bisa dapat menemukan dan menghasilkan lebih banyak data dengan mudah itu sendiri. Pada dasarnya, semua akan bisa mampu diperoleh dengan mudah dengan tepat waktu. Selanjutnya ada contoh penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan kini sudah jamak memanfaatkan olah data dalam skala besar untuk menyediakan produk dan layanan yang semakin beraneka ragam. Perbankan akan mendapatkan data dari aplikasi perbankan maupun transaksi perbankan offline di berbagai kantor cabang. Hal ini memudahkan bank untuk mengetahui apa saja yang dilakukan nasabah dalam produk dan layanan yang disediakan, supaya ke depannya perbankan tersebut bisa meningkatkan kualitas layanan semakin mudah dan banyak nasabah yang merasa terbantu dengan dan menjadi pengguna jasa yang loyal. Selanjutnya ada perusahaan retail.
Banyak perusahaan retail kini menawarkan layanan membership, menyediakan aplikasi belanja online, membangun website, dan sebagainya. Semua ini membantu perusahaan mendapatkan data berskala besar, tidak hanya dari transaksi langsung di lokasi retail, namun mendapatkan data dari sumber lain ini sehingga membantu perusahaan retail ini untuk berkembang. Misalnya, untuk menentukan promosi seperti apa yang tepat, menarik, dan sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian, produk apa saja yang termasuk jenis produk baru dan perlu segera disediakan. Perusahaan retail kemudian bisa terus berkembang dan bertahan di tengah kencangnya arus persaingan, sebab mampu mengumpulkan dan mengolah data berukuran besar dengan baik. Selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan big data. Yang pertama, sistem big data harus selalu diperbarui. Berkembangnya data yang dihasilkan membuat update big data adalah hal yang wajib. Terutama data yang sudah tidak relevan akan membuat akurasi data semakin berkurang. Yang kedua, ada kekurangan SDM ahli. Big data tentu tidak dapat diolah secara manual karena akan kurang efektif. Namun, belum banyak sumber daya manusia yang mampu mengolah big data dengan teknologi yang ada. Selanjutnya ada pengelolaan yang cukup rumit. Banyaknya data mampu membuat pengelolaannya menjadi rumit. Namun, teknologi terbaru sudah mampu membuat dan membantu prosesnya menjadi lebih mudah. Hanya saja, perkembangan big data sendiri cukup cepat, sehingga platform dan infrastruktur yang tidak sesuai akan membuat pengelolaannya menjadi terkendala. Yang terakhir ada keamanan dan privasi yang rentan. Banyaknya data yang diakses melalui online oleh siapa saja dan dari mana saja memang memudahkan. Namun, ada potensi keamanan yang ditimbulkan seperti aksi cybercrime. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan platform yang memiliki pelindungan kemampuan yang baik. Next. Oke, selanjutnya ada munculnya fenomena penyebaran hoax. Makin berkembangnya penyebaran informasi dan komunikasi di era globalisasi ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi melalui berbagai sarana, salah satunya dengan menggunakan internet. Tidak hanya sekedar menerima informasi, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk membuat, mengolah, dan juga menyalurkan berbagai macam narasi melalui berbagai platform digital. Menurut Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel dan juga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, mereka memandang munculnya fenomena penyebaran berita bohong atau hoax ini dikarenakan masih rendahnya literasi mengenai informasi digital masyarakat yang diakses melalui internet. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Mastel pada tahun 2017, saluran penyebaran hoax terbesar di Indonesia adalah melalui sosial media dan aplikasi chatting. Sedangkan topik utama yang paling sering diangkat dalam berita-berita hoax tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan isu politik, SARA, dan kesehatan. Hoax ini mudah meluas di masyarakat dikarenakan informasi yang disebarkan umumnya bersifat mengagumkan, sensasional, dan membuat penerimanya merasa perlu untuk menyebarkan kembali informasi tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi atas kebenarannya. Salah satu faktor yang paling sering terjadi adalah karena informasi tersebut merupakan terusan dari orang terdekat atau orang yang dapat dipercaya. Sehingga dengan demikian para penerima berasumsi bahwa kabar tersebut adalah benar adanya. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai pengguna internet dan media sosial yang aktif pandai memilih berita dan informasi yang valid kebenarannya dan juga yang belum terverifikasi kebenarannya secara jelas. Karena jika kita tidak cermat memilih berita dengan benar, bisa saja kita termakan dengan berita hoax yang banyak bertebaran di internet. Dan juga jika kita menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya tersebut, nantinya bukan hanya merugikan diri kita sendiri, namun juga merugikan orang lain yang kita sebarkan berita hoax tersebut. Sekian, Pak Ica dan teman-teman, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.